Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali pada pembelajaran hari ini, yang mana insya Allah kita dalam belajar ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gimana kabar murid-murid sekalian? Apakah kalian baik-baik saja? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan kenikmatan olehnya, sehingga kita dapat belajar pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali, ya murid-murid sekalian, yang mana pada kesempatan kali ini, yang mana pada pembelajaran yang awal ini, pada semester ganjil ini, kita akan belajar mengenai meyakini hari kiamat serta mengakhiri kebiasaan buruk. Hari kiamat itu adalah sebuah hari yang mana semua yang ada di dunia ini akan hancur binasa, yang mana dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat, bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya, yang sangat seram, yang sangat menyeramkan bagi umat manusia. Kita lihat saja contohnya bagaimana bencana yang ada sekarang seperti gunung berapi itu maha dahsyatnya. Maka marilah kita berdoa sehingga kita tidak mengalami kejadian itu, karena itu adalah seburuk-buruknya zaman, yaitu pada hari kiamat tersebut. Semoga kita dapat meninggal dengan keadaan yang husnul khatimah, sehingga kita dapat merasakan surga Allah, yaitu sebaik-baiknya sebuah nikmat yang ada di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai meyakini hari kiamat serta mengakhiri kebiasaan buruk, yang mana kita konsep pembahasan pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu meyakini hari kiamat, yaitu sebuah iman dari salah satu rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari kiamat. Kemudian ke pembagian kiamat itu sendiri, yang pertama kiamat sugro, kemudian yang kedua kiamat kubro. Kemudian setelah kiamat selesai, maka kita menuju ke hari yang lain, yaitu yaumul barzah. Kemudian setelah itu yaumul ba'as, kemudian yaumul hasr, kemudian yaumul mizan. Setelah yaumul mizan maka ditentukanlah segala amalan yang ada, yang mana ketika orang baik melaksanakan kehidupannya di dunia ini maka akan masuk surga. Kemudian apabila sebaliknya maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu hari akhir dan macam-macam kiamat. Hari akhir adalah sebuah hari yang mana segala yang ada di dunia ini, segala yang ada di dunia akan hancur, yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Quran banyak sekali, yang mana hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat adalah kehancuran yang ada di dunia ini. Segala yang telah diciptakan Allah akan dihancurkan olehnya, sehingga kehidupan itu menjadi terlewat. Hari akhir adalah meyakini hari akhir adalah salah satu dari iman, rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari kiamat, yang mana kita sebagai seorang muslim maka patutlah kita untuk beriman bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, meskipun kita tidak tahu kapan hari kiamat itu akan datang, karena yang hanya tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan terjadinya hari kiamat itu. Maka kita harus selalu berdoa agar kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari hari kiamat, karena hari kiamat merupakan hari yang sangat sulit dilaksanakan, karena banyak sekali cobaan yang ada pada zaman itu. Iman kepada hari akhir yang mana telah dijelaskan, yaitu kita mengimani bahwasanya hari akhir itu pasti akan datang. Meskipun kita tidak tahu kapan sih hari kiamat itu akan datang, akan tapi kita harus tetap yakin bahwasanya hari kiamat itu akan datang, sehingga kita dapat melewatinya dengan baik kehidupan yang ada di dunia ini. Kita sebagai seorang muslim
patutlah untuk selalu beriman serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan yang ada di dunia ini dengan keadaan yang baik, sehingga kita meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Yang mana hari kiamat ditandai dengan duduknya sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang mana kiamat itu, yang mana ketika trompet di sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka itu adalah tandanya kiamat kubra itu telah berlangsung. Maka dari itu patutlah kita selalu berdoa kepada Allah agar kita tidak mengalami hari kiamat itu. Kemudian macam-macam kiamat. Macam-macam kiamat ada dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro, kemudian yang kedua yakni kiamat kubro. Kiamat sugro sendiri yaitu sebuah kejadian meninggalnya seseorang atau sebuah bencana yang ada di dunia ini, seperti gempa bumi atau meletusnya gunung seperti yang baru-baru saja terjadi, yaitu meletusnya gunung Semeru yang ada di Lumajang itu. Itu adalah tanda-tanda dari kiamat sugro itu sendiri. Maka kita harus selalu berdoa, karena pada zaman ini banyak sekali bencana yang datang yang silih berganti, sehingga kita semoga dengan selalu berdoa kepada Allah kita terhindar dari segala mara bahaya yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro itu sendiri adalah hancurnya semua yang kehidupan yang ada di dunia ini. Yang mana telah saya jelaskan barusan, yaitu segala yang ada di dunia ini akan hancur. Bumi saling bertabrakan dengan planet yang lainnya, matahari digulung, kemudian langit hancur, dan manusia bagaikan kapas yang berterbangan. Maka dasarlah bagaimana keadaan pada zaman itu, yang mana telah dijelaskan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan sekuat-kuatnya goncangan, maka keluarlah yang ada di dalam bumi itu. Maka dari gambaran surat Al-Zalzalah ini, betapa dahsyatnya keadaan pada zaman itu, dan semoga kita tidak mengalaminya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Setelah seseorang meninggal, maka orangnya itu akan beralih ke kehidupan akhirat, yang mana kehidupan yang pertama yakni alam barzah. Alam barzah yaitu disebut juga dengan alam kubur, yaitu merupakan pintu gerbang menuju dunia akhirat setelah seseorang meninggal di dunia ini. Alam barzah yaitu sebuah kehidupan setelah seseorang meninggal, yang mana pada kehidupan itu kita sebagai manusia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Apabila seseorang mukmin muslim, maka akan menjawab dengan lancar. Namun sebaliknya, apabila seseorang yang kafir, yang tidak pernah mengamalkan yang diwajibkan oleh Allah, maka akan sulit mengucapkannya. Meskipun pada saat sekarang kita dengan mudah mengucapkannya, akan tapi ketika seseorang tidak beriman kepada Allah, ketika pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, maka sungguh akan sulit menjawabnya. Kemudian pembahasannya selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke. Nah, selanjutnya itu Yaumul Ba'ats. Nah, apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah hari di mana seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur itu dibangkitkan untuk diarahkan ke padang mahsyar. Nah, kapan dibangkitkannya? Dibangkitkannya itu saat malaikat Israfil itu meniup sangkakala yang kedua, sehingga semua manusia yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad, atau bahkan yang meninggal pada saat hari kiamat, itu semuanya langsung dibangkitkan dari alam kuburnya untuk berkumpul di padang mahsyar. Nah, selanjutnya yaitu Yaumul Hasyr, ya, atau Yaumul Mahsyar, lebih terkenalnya Yaumul Mahsyar ya.
Yaumul mahsyar itu apa? Yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh umat manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya. Nah, jadi ini lanjutan dari Yaumul Ba'ats tadi. Yaumul Ba'ats kan tadi dihidupkan semua manusia. Nah, habis itu ini dikumpulkan lagi di mana? Di padang mahsyar. Nah, di sebuah padang mahsyar itu apa? Padang mahsyar adalah padang yang sangat luas. Ya, itu namanya padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu keadaan manusia itu sangat susah. Nah, tidak ada yang dapat menolong kita kecuali pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendaki. Nah, selanjutnya yaitu Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Nah, Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab ini secara bahasa atau secara bahasa Indonesia itu artinya hari ditimbang, hari timbangan atau hari ditimbang atau hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia. Nah, dan semuanya itu akan menerima keadilan dan balasan masing-masing atas apa yang telah kita lakukan di kehidupan kita di dunia. Nah, kenapa disebut Yaumul Hisab juga? Karena di situ tuh hari diperhitungnya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk. Nah, pada hari itu manusia akan menerima balasan masing-masing sesuai dengan apa yang telah kita perbuat selama hidup kita. Nah, ini sesuai dengan apa yang ada di firman Allah di surat Al-Zalzalah ayat 7-8, yaitu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebuat biji zarrah, nah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebuat biji zarrah juga, maka dia akan juga mendapatkan balasannya juga. Ini surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Nah, selanjutnya yaitu masalah surga dan neraka. Nah, setelah manusia ditimbang tentang kebaikan dan keburukannya, nah, manusia akan ditempatkan sesuai dengan amal ibadah mereka. Nah, bagi mereka yang berbuat baik, nah, maka pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Itu apa? Berjumpa surga, suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Nah, sedangkan seseorang yang memiliki timbangan yang lebih buruk, timbangan yang lebih berat keburukannya, maka bagi mereka akan menerima balasannya juga. Dengan apa? Dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Api neraka itu ya sebuah tempat siksaan yang dalam digambarkan itu api yang sangat panas gitu. Nah, neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong dan lain-lain, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka diberi balasan. Nah, orang yang masuk ke dalam neraka itu akan susah payah dalam mendapatkan makan dan minuman. Makanan dan minuman mereka itu terbuat dari sesuatu yang panas dan pohon yang berduri. Oke, untuk selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang pengertian hari akhir atau kiamat, macam-macamnya, terus Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr dan lain-lain hingga surga dan neraka? Apakah ada pertanyaan? Oke, apabila tidak ada, langsung saja. Ini untuk kalian ya. Sekarang
membuat kelompok di mana satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Habis itu mendiskusikan tentang hari kiamat ini. Nah, terus habis selesai diskusi dipresentasikan. Dipresentasikan satu orang dari setiap kelompok mempresentasikannya. Saya beri waktu 10 menit dalam saya beri waktu 10 menit dalam mendiskusikannya, dan saya beri waktu 5 menit dalam mempresentasikan dalam kegiatan setiap kelompoknya. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan. Oke, setelah presentasi barusan, apakah dari kalian ada yang menanggapi atau ingin memberikan pertanyaan terkait presentasi yang dilakukan kelompok tersebut? Baiklah, murid-murid sekalian, setelah kita mendengar pembahasan yang telah kami sampaikan dari saya sendiri dan teman saya, marilah kita membuat sebuah kesimpulan tentang pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang mana pada hari ini kita mempelajari tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Bagaimana sih? Apa kesimpulan yang kita dapatkan? Insya Allah yang akan kita dapatkan bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Kemudian pada hari itu semua yang ada di dunia ini akan hancur seketika. Yang mana kemudian kiamat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama kiamat sugro, kemudian yang kedua kiamat kubro. Kemudian kehidupan setelah orang meninggal. Yang pertama yaitu yaumul kubur, yaitu alam kubur. Kemudian yaumul ba'as, kemudian yaumul hasr, kemudian yaumul mizan. Setelah pada saat itu yaitu penentuan bagaimana seseorang akan masuk ke surga, kemudian akan masuk ke neraka. Maka dari itu mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin pembelajaran ini apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, maka saya akan memberikan kesempatan untuk kalian untuk bertanya apa yang belum kalian pahami. Apakah ada yang bertanya? Silakan untuk bertanya di bawah kolom komentar di bawah ini. Untuk murid-murid sekalian, apakah bisa dipahami? Oke, baik. Dan kami memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian semua. Yang pertama, bagaimana hukum beriman kepada hari akhir? Kemudian, iman kepada hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? Yang ketiga, kehidupan setelah meninggal itu apa aja, sebutkan. Kemudian yang keempat, bagaimana nasib seseorang yang beriman kepada Allah ketika hari kiamat? Yang terakhir, apa kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Bisa dipahami semua? Untuk jawaban bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Bisa dimengerti semuanya? Baik. Mungkin sekian dari kami semua, dari saya sendiri dan dari teman saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.